Iya, disambung aja Ya, pertanyaannya Bang Karnelio. ya artinya Bang Jibril lanjut. Enggak, silakan aja Bang Karnel, mungkin tanya-tanya sesuatu tentang keislaman gitu ya. Silakan tanya sama Bang Jibril gitu. Fokus sama beliau aja. Jangan fokus tim saya Bang, saya open game karena biasa saya open game. Silakan. Iya, tadi kan saya melakukan pembahasan dengan Bang Jibril, khususnya mengenai konsep ketuhanan, sehingga dikatakan di situ bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa konsepnya sama. Terus dikatakan bahwa di perjanjian lama itu tidak ada Tritunggal. Jadi saya katakan bahwa memang kalau kita mencari kata Tritunggal di dalam kitab suci, di dalam Bible itu memang tidak kita temukan kata Tritunggalnya. Tetapi kita tahu bahwa Tritunggal itu adalah nama sebuah doktrin. Nah, doktrin itu tentu namanya doktrin harus punya landasan doktrin. Nah, landasannya dari mana ya? Dari perjanjian baru. Tetapi apakah di perjanjian lama itu tidak ada? Jawabannya adalah saya menjawab tadi bahwa ada, ketika saya mengatakan bahwa di kitab Kejadian itu ada tertulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di situ sudah indikasi bahwa Allah sendiri membuka diri untuk manusia bisa mengetahui Allah itu seperti apa, sekalipun tidak seutuhnya, tetapi minimal ada pengetahuan tentang Allah, seperti begitu. Karena di dalam Islam kan ya Allah begitu, Allah satu ya satu. Tapi kan di kekristenan tidak seperti itu. Di kekristenan seperti Allah itu bisa lebih. Nah, itu maksudnya Bang. Seth, Noah, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Moses, Ilyas, Zulkifli, Ayub, semua nabi-nabi ini mengajarkan Tuhan yang satu, tidak terlihat, nggak pernah turun-turun, nggak ada firmannya mereka nggak ada yang menyembah firman, Bang. Nah, tiba-tiba Abang menyekutukan Tuhan ya, dengan begini, perjanjian barunya. Begini, bukan saya mempersekutukan Tuhan, tetapi bahwa realitas daripada Tritunggal itu memang ada di dalam kitab perjanjian baru. Di dalam kitab Yohanes, di situ sudah ada pasal berapa, ayat berapa saya lupa, tetapi tertulis bunyinya begini, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, di situ maksudnya adalah Yesus. Nah, Yesus itu ajaran itu, Bang, nggak ada di nabi-nabi sebelumnya. Bang tahu nggak ajaran Tuhan yang turun ke langit dan di antara kita itu ajaran siapa, Bang? Begini, Bang. Ajaran Zeus, ajaran Mitra, ajaran Horus, itu dari Yunani, Bang. Dan kebetulan original teks Abang perjanjian barunya bahasa Yunani juga. Ya, artinya original teksnya bahasa Yunani itu kan itu akan kita persoalkan di berikutnya, tetapi yang kita persoalkan kanan begitu. Nah, dalam kaitan dengan kenapa nabi-nabi yang lain tidak mengajarkan itu, karena kan kita tahu bersama bahwa nabi itu kan dia merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Nah, memang nabi-nabi itu tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Justru tentang seperti apa Tuhan itu, itu yang kemudian Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, menyampaikan tentang Tuhan itu seperti bagaimana ketika Tuhan itu sendiri yang datang melalui firman-Nya yang inkarnasi
menjadi manusia, kemudian berjumpa dengan manusia dan menyampaikan itu, kemudian ditulis itu Bang, Nabi Abraham, Soleh, Hud, Noah, Idris, Enoh, Yeremia, Yesaya, itu nggak ada pernah mengajarkan kalau Tuhan itu akan reinkarnasi Bang. Reinkarnasi itu ajarannya balik lagi ke tadi, Zeus, Mitra, Horus, itu mereka sebutnya namanya demigod Bang, DEMIGOD. 100% anak manusia, 100% Tuhan. Itu demigod namanya. Di ajaran nabi-nabi nggak ada Tuhan reinkarnasi Abangku. Begini, kalau kita bicara bahwa Tuhan reinkarnasi, di situ tidak kami tidak menggunakan kata reinkarnasi, tapi inkarnasi. Kalau reinkarnasi kan berarti lahir kembali, berarti sudah pernah lahir baru lahir lagi kan? Tapi ini adalah inkarnasi, hanya satu kali saja Tuhan melakukan itu. Dan siapakah dari Tuhan? Artinya firman-Nya itu yang menjadi manusia itu inkarnasi. Nah, itu bisa ditemukan di dalam kitab Yohanes. Nah, disitulah kami kemudian memahami dan mengakui bahwa doktrin Tritunggal itu memang benar, karena memang ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dan apakah doktrin Tritunggal ini bertabrakan atau berseberangan dengan Perjanjian Lama? Jelas tidak, karena di dalam Perjanjian Lama juga kalau ditelisik secara seksama, maka sebenarnya sudah ada Tritunggal itu, sebenarnya indikasinya itu sudah ada. Hanya memang kalau dalam saat ini saya tidak mempersiapkan data-datanya untuk inkarnasi ya Bang ya, tadi soal inkarnasi itu sebenarnya kalau Rama jadi Wisnu itu demigod, 100% Tuhan 100% manusia. Tapi balik lagi ke tadi Bang, di mana ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua yang mengajarkan soal reinkarnasi? Abang bisa kasih tahu saya nggak? Karena kalau yang saya baca ya Bang ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Kemakim, Rut, Samuel, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ayub, Mazmur, semua nggak ada yang menyebutkan Tuhan inkarnasi Bang. Ya baik, jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatnya. Nubuat, misalnya di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur itu ada, tapi saya lupa, bahwa ada suatu nubuat, artinya sesuatu yang akan terjadi kemudian hari, yang itu disampaikan oleh Nabi, bahwa akan ada satu masa atau satu waktu di mana Tuhan sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari Mantap. Itu di mana Bang? Begitu. Mantap. Itu di mana Bang? Coba bisa kita ini nggak? Di dalam kitab Yesaya ada, tetapi saya tidak ini. Kalau mau cari bisa di Google itu dengan kata kuncinya nubuat kedatangan Yesus, nubuat nabi-nabi tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Lama itu. Nanti pasti akan keluar, karena biasa orang Kristen itu malah disuruh cari sendiri saya. Nggak, di mana Bang? Di mana? Susah juga nih. Sabar. Enggak Bang, artinya begini Bang, kalau misalnya saya harus cari ini kan rasa-rasanya kurang begitu kondusif. Ya, berarti klaim Abang aja ya, di Perjanjian Lama itu ada nubuatan Tuhan akan turun gitu ya. Ya, begini. Jadi seluruh agama Kristen itu sepakat ya. Bukan sepakat, tapi seluruh agama Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus datang, kedatangan itu sendiri sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, Nabi menubuatkan itu di mana? Itu ada di Perjanjian Lama. Salah satunya tuh kitab Yesaya, begitu. Iya, berarti klaim aja ya Bang ya. Bukan klaim, tetapi di dalam Perjanjian Baru sendiri Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan nubuat para nabi, begitu. Nah, tentu kan di situ jadi pertanyaan, nubuat yang mana? Nah, itulah ada di Perjanjian Lama, begitu. Iya, berarti cocokologi dan apa namanya? Ya itu kalau saya sih ngomongnya angan-angan cita-cita. Bang,
Abang sambung, Bang Hidayah. Ini kayaknya udah ini banget, udah kronis. Belum Emang kelar mesti- itu, Bang Jibril, lanjut aja pelan-pelan. Orang yang sabar dikasih Tuhan loh. Sabar. Enggak, karena datanya nggak ada. Kalau mau profesis atau apa namanya cocokologi, apa namanya di Yesaya dibilang apa namanya Yesaya itu akan diiniin sama orang-orang tajir, disiksa sama orang tajir. Rupanya Yesus sama orang miskin. Kalau mau dicocok di Yesaya, katanya Yesaya ini yang datang Yesaya yang disiksa ini mukanya jelek, tapi fotonya Yesus ganteng. Ya, Yesaya 53 itu yang diambil tadi ya, beliau. Jadi mau yang Yesaya ininya dipilih-pilih gitu loh, cocokologi diambil. Nah, coba pelan-pelan aja, Jibril ikut aja. Ini belum selesai gameku ini. Ya, jadi begini Abang, ini saya kasih penjelasan saja. Begini, bahwa kalau Abang bilang cocokologi, ya itulah tidak apa-apa, artinya itulah pendapat dari saudara. Toh orang Yahudi juga yang ada di Israel sana juga tidak percaya bahwa nubuat dari kitab Yesaya itu adalah merujuk untuk pada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Tetapi bagi kami yang agama Kristen mengimani, Balik lagi ke substansi deh Bang. Balik lagi ke substansi tadi. silakan. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra dan seterusnya sampai ke kitab Malaki, itu kitabnya Yahudi 500 tahun sebelum Yosua, mereka nggak pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah mengajarkan konsep roh tuh. Roh itu untuk mereka ciptaan. Untuk orang Yahudi, Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya itu bukan roh. Bukan ciptaan. Nah, tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan abang nyembah roh. Abang kalau nanya orang Yahudi, kalian nyembah roh, marah loh mereka. Karena roh itu ciptaan. Jadi bukan cuma ini, konsep ketuhanannya itu berubah. Di situ percampurannya. Jadi kalau abang mau kait-kaitkan, oh di sini sudah disebutkan, di sini sudah disebutkan. Oke lah, saya tutup mata, tutup kuping. Oke lah, ada profesis, ada ininya. Tapi Tuhannya beda berarti. Abangku. Ya gimana? La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan gue ngadu. Tapi Coba udah bagus ulangi sih, yang udah. kalimat terakhir, ulangi kalimat yang terakhir. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu nggak ada mengajarkan Tuhan itu roh, bentuknya roh. Abangku, nggak ada yang menyembah firman, itu nggak ada. Dan ini notabene-nya dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki itu 6.000 tahun, Bang. Abang tahu kan? Kitab Kejadian itu ditulisnya di tahun 1445 sebelum Masehi, 15 abad sebelum Yesus. Ditulisnya, sebelumnya itu lagi bukan ditulis lagi. Nah, jadi sekitar 6.000 tahun Tuhan ini satu, nggak pernah turun-turun. Firman itu nggak disembah, malaikat nggak disembah. Tiba-tiba abang datang dengan perjanjian baru abang, tiba-tiba ada original sins, ada kitab, ada dosa waris, dan nyembah roh. Abang paham nggak perbedaan konsepnya? Ya paham, silakan lanjut. Ya itu jelaskan kenapa bisa berubah seperti itu. Ya baik, jadi ini kan abang bertanya kepada saya ya, saya ini adalah orang Kristen. Konsep ketuhanan bagi saya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu tidak ada perbedaan sebenarnya, sama saja, hanya di dalam perjanjian baru, tetapi di perjanjian baru itu pengenalan akan Allah itu kemudian lebih mendalam lagi, semacam bahwa Allah itu lebih dikenali dari keadaan sebelumnya begitu, bahwa kemudian kita mengetahui bahwa Allah sendiri sudah datang ke dunia dengan firman-Nya itu inkarnasi menjadi. Jadi maksud abang penulis Daud, Noah, Yesaya, Yeremia, Ratap, di Yezekiel, Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, nabi-nabi besar itu nggak kenal Tuhan, Bang?
Mereka kenal Tuhan. Justru karena mereka kenal Tuhan itu, maka mereka menjadi Nabi. Nabi kan. Kalau Barusan kalau abang mereka bilang, perjanjian lama nggak kenal Tuhan, di perjanjian baru dikenalin Tuhan. tidak, saya bilang bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama itu kan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam pemahamannya, bahwa tidak ada yang seperti di perjanjian baru seperti itu. Tetapi bahwa di dalam perjanjian baru itu pengenalan terhadap Tuhan itu menjadi lebih spesifik, begitu loh. Oh, jadi ya itu yang saya mau kasih tahu. Jadi Nabi Musa, Nabi Yosua, Nabi Samuel, Ezra, Yesaya, Solomon, Daniel, Amos, Obeja, Nahum itu nggak tahu Tuhan secara spesifik. Bukan mereka tidak tahu Tuhan secara spesifik. yang mereka tahu adalah Tuhan, ya itu sudah seperti yang mereka ketahui. Bang Chonel, disimpulkan aja Bang, yang diketahui nabi-nabi terdahulu Tuhan bukan manusia, yang diketahui kami Tuhan manusia gitu loh, supaya dapat poin. Begini, kita diskusi ini tidak perlu dapat poin juga, tidak apa-apa. Waduh, kita ngalor ngidul kalau nggak ada poinnya. Kita tidak berorientasi pada poin, karena kan kita berpijak pada landasan yang berbeda. Kan tujuan kita diskusi adalah untuk satu, memahami satu seperti apa, ya kan. Maka saya menjelaskan tentang konsep dalam kekristenan itu seperti bagaimana, yang saya ketahui seperti itu. Begitu. Oke, kalau kita ganti, kita analogikan lah ya Bang ya. Abang tahu Harry Potter nggak Bang? Ya, saya tahu, tapi belum nonton filmnya. Jadi Harry Potter ini ada 7 buku Bang. 7 buku ini menceritakan soal si yang namanya Harry Potter ini sekolah di Hogwarts. Di Hogwarts ini kebetulan ada 7 tahun sekolahnya Bang. Jadi kayak SD gitu, tambah 1 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 7 buku ini menceritakan soal 7 tahun si Harry Potter ini sekolah di mana? Di Hogwarts ini Bang. Ya, sampai sini paham ya Bang ya? Iya, lanjut. Nah, J.K. Rowling udah nulis nih 7 buku Harry Potter. Konsepnya sama. Ini si Harry Potter, dia ini orphanage, dia ini nggak punya emak bapak, dia yatim piatu. Nah, tiba-tiba ada satu lagi yang nulis di Harry Potter 8 Bang, ngakunya Harry Potter 8, tapi tiba-tiba diceritain Harry Potter punya emak, punya bapak, dia dari awal tahunnya dia anak zina, ini itu apa segala macam. Pokoknya hancur deh nih Harry Potter di buku ke-8 ini. Abang sebagai yang ngikutin Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Abang curiga nggak nih sama yang 8 ini ini bukan penulis Harry Potter 1, 2, 3 nih, sampai 7 nih. Curiga nggak Bang? Ya pasti saya akan bertanya tentang kenapa yang di 8 itu seperti itu. Nah, abis itu keluar lagi J.K. Rowling, ngeluarin lagi buku satu lagi. Udah deh, ini Harry Potter gara-gara yang nomor 8 nih cerita gua hancur. Akhirnya dibikin satu lagi Bang, bukan Harry Potter namanya, kitab yang satu lagi, Hermione. Dia ngelurusin kitab Harry Potter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang bener nih begini. Yang nomor 8 nih difitnah. Nah, Abang yang percaya yang Harry Potter yang 8 yang agak lain nih dari 7 kitab sebelumnya, apa yang Hermione ini yang baru, yang penulisnya sama, terbukti penulisnya sama, apa gimana nih Bang? Coba deh. Ya baik, jadi itu analogi itu bagus juga, punya mantap. Ya, analogi seperti itu. Tetapi berita buruknya bahwa itu kan adalah cerita dongeng, ya kan? Harry Potter itu cerita dongeng. Sementara kalau kita mau mendekati kebenaran daripada perjanjian baru, kan tidak bisa didekati dengan seperti itu. Karena perjanjian baru ini adalah berisi tentang kesaksian-kesaksian daripada para pengikut Kristus, dan juga ada sejarahnya di situ. Tapi Abang tadi udah setuju, Abang curiga nih sama Harry Potter 8. Kenapa? Karena konsep sekolahnya, konsep anak si Harry Potter nih dari 1 sampai 7 nih konsisten nih. Iya benar, bahwa kalau dalam kasusnya Harry Potter kan saya mencurigai, tetapi dalam kasusnya, dalam hal kitab suci perjanjian baru kan tidak ada lagi kecurigaan di situ.
Jadi abang nggak ada dalam nggak ada. Harry Potter ya saya curiga. Nah, di Harry Potter yang 8 ini bang, dia melakukan cocokologi. Jadi dia bilang di kitab nomor 7 gue disebut, di kitab nomor 4 gue disebut juga, di kitab nomor 1 gue disebut juga. Itu namanya nubuatan dari 7 kitab pertama. Biar dia cocok sama yang 8. Abang paham nggak nih sampai sini? Ya paham, saya paham apa yang saudara sampaikan itu paham. Jadi Artinya saudara mau menekankan di situ bahwa adanya cocokologi kan? Ya, tapi setidak-tidaknya itulah yang ada di pemahaman saudara seperti itu. Tetapi apakah di dalam pemahaman saya seperti itu kan tidak? Iya berarti memang yang 8 ini agak lain aja gitu ya. Cocokologi memang seperti itu bahwa ya karena begini jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Karena tanda-tanda keilahiannya itu melekat pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang sebelumnya pernah ada yang model seperti itu, tidak pernah. Nih sekarang saya mau tekankan nih bang, saya mau tekankan nih, saya takut yang di bawah salah. Menurut abang yang kitab Hermione tadi itu meluruskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang 8-nya agak lain. Karena konsep ketuhanannya beda. Konsep ketuhanannya, konsep Hogwarts-nya sama Harry Potter-nya beda. Yang nomor 8-nya agak lain nih. Sementara yang Hermione menjelaskan dengan konsep Tuhan yang 1 sampai 2 sampai 7 itu sama. Make sense nggak bang? Iya, saya paham. Artinya yang saudara sampaikan itu kan dalam konsep Harry Potter kan, bahwa 1 sampai 7 itu bicara tentang Harry Potter yang tidak ada ibu, tidak ada bapak dan seterusnya. Terus Harry Potter 8 itu mengatakan bahwa ternyata Harry Potter ini ada ayah ibunya. 8 itu kontra dengan 1 sampai 7. Sampai 7 ha. Terus yang kemudian yang ke-9 itu dia menguatkan yang 1 sampai 7 dan menyampingkan yang ke-8. Ini saya paham. Yes. Tapi kan dalam pendekatan perjanjian baru kan saya tidak menggunakan analogi itu begitu. Tapi bahwa dalam dunia Harry Potter ya iyalah seperti begitu. Oke. Karena ya Bang Jibril, kalau pertanyaan yang ke-9 ini dicontohkan, ini kurang paham saya. Ini siapa? Apa? Silakan. Iya. Ya itu yang saya ke-8 tahu maksudnya Bang Jibril itu kan saya paham. Kalau dibawa ke konteks agama itu saya sudah mengerti itu buku yang mana itu. Yang ke-9 itu ya kan? Yang terlebih lagi bang, yang nulis yang dapat kitab nomor 9 ini bang, ini dia nggak bisa, dia ummi, dia nggak bisa baca kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, bahasanya beda dan segala macam. Jadi dia nggak mungkin ini nyontek dari 1. Dan kalau memang nyontek, definisi nyontek itu kan nyontek ya bang ya. Jadi kalau yang diceritain diceritain di yang sama si 8 ini, si Harry Potter lahir di goa, di kandang sapi. Kalau memang yang 9 ini nyontek, mestinya dibilang dong di kandang sapi juga. Ini enggak, yang 9 agak lain, dia lain sendiri. Dan dia membenarkan yang 1 sampai 7 tuh gini. Iya Bang. Ya itu artinya itu juga sedikit tipis-tipisnya cocokologi juga tuh Bang. Yang mana itu cocokologinya? Iya maksudnya kan begini, artinya yang disampaikan oleh saudara Jibril ini kan saya sudah paham maksudnya tuh kemana tuh saya sudah mengerti, sudah paham. Tetapi memang disitulah letaknya perbedaan kita kan, begitu. Tetapi setidaknya sekalipun kita mengetahui bahwa kita berbeda, tapi kan saudara Jibril bisa mengetahui tentang konsep pemahaman saya seperti bagaimana. Ya, intinya bahwa Tuhan yang ada dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama itu adalah sama, tetapi pemahaman akan Tuhan itu kemudian lebih spesifik di perjanjian baru itu dari keimanan Kristen seperti itu. Begitu. Iya, itu tadi pemahaman dogma. Silakan disambung Bang Ali deh. Ya, terakhir masuk dulu ya. Ya, silakan. Rahim. Ya, Bang Cunil, dari tadi aku melihat kalau Aki Jibril ini sebenarnya
terlalu kejauhan sama beliau berdialognya, karena sama beliau ini orang-orang yang mempunyai kapasitas Dipanggil ya, bukan ya? iya, yang disediakan laptop, disediakan kitab di depannya baru ngam sama beliau ini, Bang Channel. Sementara Bang Channel ini, kalau aku tengok nanti las-lasnya kembalikan kepada iman kekristenan, betul Bang ya? Betul ya? Ya, betul. Ya betul, doktrin iman saja. Ya, jadi gini Bang Channel, dalam berdialog itu ada dua hal yang tidak layak bagi kita dalam berdialog. Pertama itu Bang Channel, menurut aku pribadi, kenapa itu tidak boleh? Sebab kalau menurut aku pribadi Bang, aku yakin guru-guruku di sini ini yang 8 orang ini tidak sependapat sama aku ini pribadi ini. Apalagi aku ini yang minim ilmu kan gitu ya. Jadi tidak mungkin aku bawa pendapatku pribadi karena nanti Islam itu salah, nanti seakan-akan semua Islam itu salah, padahal argumentasiku yang salah karena ketidakan ilmu. Yang kedua, yang lagi-lagi tidak boleh Bang, menurut kami keislaman. Karena bila aku mewakili Islam, seakan-akan aku ini paling pintar, paling pandai dalam Islam. Sementara aku ini hanya penjaga pintu surau Bang, tukang sapu. Nah jadi tidak boleh kalau di kemal-kemal itu menurut aku pribadi sama menurut kami keislaman tidak boleh. Demikian kira-kiranya sama Bang Channel sebagai Kristen. Jangan pakai pendekatan yang menurut aku pribadi sama menurut kekristenan Bang. Sebab kalau kekristenan tidak perlu sudah dikasih tahu, kami sudah tahu. Yaitu konsep Kristen ini minimal Protestan sama Katolik, Yesus ini inkarnasi jelmaan Tuhan yang menjadi juru selamat, penebus dosa kepada umat manusia. Jadi tidak perlu sudah dikasih tahu itu. Sekarang yang kita kupas di sini, yang kita gali adalah ajaran daripada kitab itu. Sependapat Bang Channel? Sepakat kita menggali kitab supaya ketemu yang namanya kebenaran Bang. Betul? Ya, silakan, silakan. Nah, ada satu poin yang menarik dari aku, Bang Channel ya. Yang mana bila kita lihat pengajaran daripada Bible, kalau Bang Jibril ini kan mengupas tuntas tentang kodeks atau teks atau terjemahan yang salah, yang diilai, minimal diilai itu. Kalau aku Bang, aku pegang Bible aja yang diilai itu, pakai Bible ilai saja yang ada di Bang Channel sekarang yang sedang dipegang itu. Ternyata di situ pun Bang, kalau aku melihat ajaran dari tokoh yang dianggap Tuhan yaitu Yesus ini Bang, tidak tersambung sama Kristen. Nanti Bang Channel utarakan, jabarkan sama kami, bagaimana Anda meyakini kekristenan yang mayoritasnya mengakui mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai tokoh, padahal ajarannya tidak nyambung sama ajaran Yesus. Nah ini saya kasih contoh kisi-kisi Bang. Di dalam Bible itu Bang ada 9 kriteria ajaran Islam. Tapi aneh kan, yang memegang Bible itu Kristen, bukan Islam. Tapi yang tertuang di dalam Bible itu yang maksud gue yang terjemahan ini Bang, yang dilai sekarang nih, yang Anda pegang di gereja itu kitab Kristen tapi 9 kriteria ajaran Islam. Sementara dalam berdialektika, dalam berdialog Bang Channel, aku tidak minta 9 loh Bang Channel. Tidak minta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satu saja ajaran Kristen yang ada di Bible itu ternyata tidak ada. Kalau kemudian slogan kasih yang diutarakan sama mereka Bang, jangankan manusia Bang, karena Allah ini Tuhan semesta alam menciptakan kita manusia ini sebaik-baik ciptaannya sebagai makhluk. Anjing Bang yang dibawa kulung itu Bang, ketika baru beranak dan kita ambil anaknya, marah dia, berarti dia tahu kasih. Jadi jangan kepada manusia. Karena di Islam ini Bang melampaui yang namanya kasih itu karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang kepada manusia. Selain kasih juga sayang. Nah, poin-poin yang saya mau bilang sekarang, ke gereja itu kan ke gereja hari Minggu, tidak ada ayat. Menyebut Natal, tidak ada ayat. Menuhankan Tritunggal, tiada ayat. Coloring rebana kebaktian, tiada ayat. Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia juga tidak ada ayat. Tapi kita temukan di Bible itu sebaliknya. Sunat wajib, tidak boleh makan babi, bersujud, berpuasa, mati di kafan, mentauhidkan Allah, bertudung. Ini semua ajaran-ajaran Islam Bang, yang ada di Bible. Bukan aku mencucukkan, tapi aku heran gitu loh. Kenapa ajaran Islam ada di Bible, tapi ajaran Kristen tidak ada? Silakan Bang Channel. Sebagai Kristen, bagaimana Anda membenarkan kitab Anda itu dengan tokohnya Yesus untuk menjadi seorang Kristen yang besar beriman Bang? Silakan. Ya baik, jadi saya langsung jawab saja bahwa
kitab Taurat itu ditujukan untuk orang Yahudi. Itu hukum di Yahudi, hukum di Israel sana seperti itu. Bahwa mereka sejak dulu itu berada di bawah hukum Taurat, jawabannya iya, karena mereka wilayah hukum daripada hukum Taurat itu adalah mengikat orang-orang Yahudi. Karena mereka yang melakukan perjanjian dengan Tuhan pada saat waktu itu, dan itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian lama di mana Tuhan mengikat janji dengan orang-orang Israel pada saat itu. Nah, terus saya ini bukan orang Israel, saya adalah orang Indonesia, tinggal di Pulau Timor ya. Sehingga bagaimana dengan kami? Seperti apa? Apakah kami berada di bawah ketentuan hukum Taurat? Jelas tidak, karena kita bukan orang Israel. Nah, tetapi dengan kedatangan Kristus itu, maka ada yang namanya pesan suci ya, pesan suci atau pengutusan suci. Ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan murid-muridnya dengan kata-kata atau kalimat yang berbunyi bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, itulah yang kemudian karya-karya daripada para rasul itu yang kemudian sampai ke Roma yang pada saat itu merupakan pusat dunia saat itu, dan kemudian sampai ke Indonesia, terus kami di sini. Lantas bagaimana dengan saya percaya bahwa Kristus sudah mati dan menebus dosa, dan tentunya ajaran dari Kristus itulah yang saya ikuti, dan bahwa ketika mengikuti ajaran Kristus, kita juga mengetahui tentang hukum Taurat 10 hukum. Ya Bang Cenil, sorry maaf karena sudah kepanjangan Bang. Coba poinnya aja Bang, poinnya apa yang Anda sedang jalankan sebagai Kristen dengan tokohnya Yesus, dan Bang Cenil sudah mengatakan kamu mengikuti Yesus. Coba kira-kira apa? Karena kalau dasar pendekatannya Taurat Bang, Taurat itu ingat juga dibenarkan di dalam Al-Quran Bang. 20 perintah Allah yang ada dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 16 itu ada dalam Al-Quran, atau di Ulangan 5 dari nomor 3 sampai 17. Contoh, wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu Tuhan yang esa, tiada yang lain kecuali Dia. Al-Baqarah 163. Contoh, jangan pula engkau sembah berhala, jangan membuat patung yang disembah yang menyerupai apapun. Ada dalam disingkali motor ini. Ada dalam surah Al-Qasas ayat 88. Contoh juga, jangan menyebut selain Asmaul Husna, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Al-Araf ayat 180. Atau Allah menjelaskan tentang ketetapan Jumat kepada orang Islam yang dulunya sahabat kepada Bani Israel, Al-Jum'ah ayat 9. Contoh juga di dalam An-Nisa 36, berbuat baik kepada orang tua, Al-Furqan 68, tidak boleh membunuh, Al-Baqarah 188, jangan makan hasil curian, atau jangan memiliki kepunyaan sesamamu. Kalau tidak salah di An-Nisa 29 ayat 29 kalau tidak salah ya, insyaallah. Ini Bang, memang kami benarkan di Islam, ada ayatnya. Tapi poinnya sekarang yang aku mau bilang sama Anda, Kristen tokohnya Yesus, tapi ajarannya satu ayat pun tidak ada. Kalau kami Bang, Islam, tokoh kami adalah para nabi, melalui para nabi. Di dalam Al-Quran Al-Imran 31, digalakan kepada orang Islam itu mentaati Rasulnya karena mereka itu mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi taat kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul. Yang juga dikatakan oleh Yesus Bang dalam Yohanes 12:44. Barang siapa yang taat kepadaku, dia bukan taat kepadaku tetapi taat kepada Dia yang mengutus aku. Itu ati Allah wa ati Rasul Bang. Sehingga poin-poin dari Islam itu bersujud, bersunat, tauhid, puasa, mati di kafan. Ini semua ajaran-ajaran Islam yang ada di Bible. Sementara Bang kalau hanya baptis, Bang Chonel, ingat ya, baptis ini pertama nanti mungkin Aki Jibril boleh ke saya, Aki Jibril kalau monitor. Kalau tidak salah Matius 28 nomor 19 itu loh Aki Jibril. Coba kita kupas dulu Bang Jibril. Boleh minta izin? Ya, saya tambahkan sedikit dulu, saya komen. Matius berapa Bang? 28:19. Kalau tidak salah itu hanya sampai 15 itu.
Dia sambung. Ya, silakan channel sambil Aki Jibril siapkan, coba ditanggapi aja dulu. Ya baik, jadi begini, kalau misalnya kita bilang di perjanjian baru tidak ada ajaran, itu kan berarti kita proses membacanya yang menjadi pertanyaan kan. Karena sudah jelas bahwa di dalam perjanjian baru terdapat begitu banyak ajaran daripada Yesus. Salah satunya adalah Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus mematuhi itu 10 perintah Allah, ya, 10 hukum dasar itu adalah hukum dasar. Kemudian dari hukum dasar itu kemudian melahirkan begitu banyak aturan-aturan yang berlaku untuk orang Yahudi, mulai dari tata cara hidup, tata cara dan lain-lain, ada begitu banyak, ya kan. Nah, bagi kekristenan itu adalah melaksanakan 10 mandat, 10 hukum itu, dan juga yang kedua adalah percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan manusia, dan terus melaksanakan kehidupan dengan baik. Nah, saya kira itu tidak ada persoalan dengan itu, ya. Begitu. Ya, itu doktrin Bang Junel. Tapi Bang Junel, coba kalau sudah monitor Aki Jibril, karena kalau tidak salah Matius 28 itu hanya sampai 15 itu. 16, 17, 18, 19, 20 itu ayat palsu atau ayat sisipan ditambah-tambah. Aki Jibril ada ini aplikasinya tentang itu. Saya cek di Sinaiticus dia ada sih. Matius berapa? Matius 18 ya? 28. Oh, 28. Bentar, 28. Itu perintah membaptis itu. Ada dia ada. Ada ya? Ada, tapi 28. izin ada, tapi Bapa dan Roh Kudusnya nggak ada itu. Ya, puinya di situ, endingnya di 19-nya itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu puinya, endingnya di situ. Iya, betul. Nah, sekarang gini, Bang Channel ya. Sebelum guru-guruku mencari pencerahan, membuat pencerahan, aku mau kasih tahu dulu. Aku buktikan 2 hal bahwa ayat itu adalah ayat palsu, Bang. Ayat ditambah-tambah. Karena sebenarnya bukan itu saja, tapi oleh karena Bang Channel tadi mengatakan bahwa kekristenan itu berpegangnya dengan baptis, maka aku buktikan dengan 2 hal kenapa ayat Matius 28:19 itu palsu. Pertama, dalam Matius 10, Bang, Matius 10 nomor 5 sampai 6, jelas itu, Bang, perikopnya Yesus mengutus ke-12 murid, itu perikopnya itu. Ketika Yesus mengutus 12 murid, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke kuta-kuta orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku adalah umat Israel. Umat Israel itu bukan umat-umat dari luar kekristenan, luar Bani Israel. Kemudian kita lihat juga penegasannya ada di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dipertegas lagi oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 9. Sebab aku berdoa untuk mereka, Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Dan dipertegas pula oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus dalam Matius 13:57 atau Yohanes 7:40. Dan orang banyak itu menyahut, dan orang yang mengikuti dia berkata, dia ini benar-benar seorang nabi yang akan datang. Yang kemudian dijelaskan dalam Matius 2 nomor 6. Nabi yang dijanjikan untuk Bani Israel. Sementara yang kita tahu, yang Aki Jibril bilang tadi, Kristen ini, Bang Channel, ini bukan dari Israel. Ini berpusatnya di Turki. Pertamanya di Turki, yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di Antioquia itu Turki, bukan Bani Israel. Itu yang pertama, membuktikan bahwa itu ternyata ditambah-tambah. Bangsa-bangsa yang dimaksud di situ hanyalah kepada Bani Israel. Yang aku bilang pun kedua, kenapa ayat itu ayat palsu? Kalau Yesus toh mengajarkan baptis, untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Kenapa Yesus sebagai Tuhan yang inkarnasi manusia tidak membaptis satu orang untuk menjadi contoh? Dia malah dibaptiskan oleh orang. Dan kalau syarat untuk menjadi Kristen harus dibaptis,
berarti mamanya Yesus ini bukan Kristen, yaitu Maria. Padahal dia yang melahirkan Yesus. Kenapa tidak dibaptis toh Maria toh? Ternyata Bang Jonel, banyak hal yang harus kita pikir-pikirkan ketika menjadi Kristen ini. Ketika Anda mengatakan di Kristen itu masih mengikut 10 hukum Taurat, Bang Jonel, jangankan 10 Bang, 1 aja sudah gagal. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, jangan menyembah Allah lain. Kira-kira ayat ini 12 denom Kristen saja, tidak usah banyak-banyak. Ditanya, Protestan, Katolik, KKBP, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian, Anglican, Basel, SIB, SDA, Mormon, Saksi Yehova, 12. Dan ditanya, siapa Tuhan kalian? 1, 2, 3, jawab. Hancur Bang. Ada firman, ada 100% daging, ada 100% manusia, ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus, Hashem, Yahweh, Yahweh, Yehova. Sementara Bible bilang tadi, yang pertama Bang, akulah Allah, Tuhan yang cemburu, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Sementara yang Bang Jonel sedang lakukan sebagai Kristen, Allah daging, Allah firman, Allah anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Yahweh, Allah Hashem, Allah Adonai. Banyak sekali Tuhannya. Sebab itulah Bang Jonel, dalam berdialog begini aku bilang, memang kalau kita masih berpegang kepada pikiran yang jeli, yang mencari namanya kebenaran Bang, memang kenapa kami berat kemudian untuk menjadi Kristen. Sebab kami sudah tahu dasarnya Kristen itu bingung. Melainkan nantinya dasar diimani saja, sehingga hancurlah semua ayat-ayat Bible itu. Beribu pun ayat Bible kita utarakan, ketika dilawan dengan perkataan menurut aku dan menurut kami kekristenan, maka sudah hancur semua. Jangankan 1.000, seluruh ayat Bible itu akan hilang. Gitu Bang Jonel, memang Kristen itu harus dipelajari secara mendasar untuk mencari yang namanya kebenaran. Silakan guru-guruku masuk yang aku kepanjangan nanti. Oke, baik, saya tanggapi dulu ya. Apa yang silakan Bang. Oleh Abang tadi. Jadi yang begini, yang pertama bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya itu kan kalau dibaca di dalam kisahnya itu atau dalam tulisannya itu kan di saat itu kan Yesus masih hidup ya, belum disalib waktu itu. Nah, sekarang banyak yang mempertanyakan Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-dombaku. Nah, memang benar ayat itu mengatakan demikian. Karena apa? Karena memang Yesus diutus oleh Bapaknya itu untuk datang kepada umat Israel. Dan memang karya pelayanannya juga terjadi di dalam wilayah Israel, tidak di luar itu. Sehingga ketika dia merekrut murid-muridnya, kemudian murid-muridnya diutus ketika dia belum mati, maka waktu itu mereka murid-muridnya itu melakukan pekerjaan di dalam wilayah Israel. Nah, itu artinya pengutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat dia masih hidup. Nah, namun setelah dia mati dan kemudian bangkit dan sebelum terangkat ke surga, maka ada pengutusan lagi yang kemudian saudara mengatakan tadi bahwa itu adalah ayat yang ditambah-tambahkan. Tidak masalah, karena mungkin saudara punya dalil sendiri, tetapi bahwa di dalam kekristenan mulai dari Kristen Protestan, Katolik dan segala macamnya semua tidak menganggap seperti itu, bahwa itu ayat sisipan dan lain-lain. Dan di situ terdapat pengutusan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus adalah mengutus murid-murid kepada seluruh dunia. Jadi ketika Yesus datang diutus oleh Bapaknya memang benar kepada orang Israel. Dan setelah itu, setelah Yesus bangkit, Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Jadi tahapannya seperti itu. Ada tahapannya di situ. Oke. Begitu ya. Oke, Bang Cunil, Aki Jibril ada monitor kan? Jadi beliau ini memakai Markus 16, Aki. Coba di itu Markus 16 pasti ketemu kodeksnya. Oh, Markus 16. Ya silakan host digedein Bang Jibril dulu. Aku biar kecil dulu.
Markus 16. Ini keren nih kalau kita buka nih. Waduh, Markus 16 coy. Ya itu ke seluruh dunia itu, oke. Kalimatnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Mantap. Nih, di Markus 16 ini 20 bukan ayat sih. Butirnya sampai 20 ya, Bang ya. Berangkup nih di sini. Sementara kalau kita buka dari Kodeks Sinai langsung ya. Ini scanan dari the British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini saya buka Markus 16 nomor 8. Ini transkripnya. Di sini kalau saya ini 16:1, 16:2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma sampai 8, Bang. Cuma sampai sini. Dalam bahasa Inggrisnya itu cuma sampai dia takut. Mereka takut. Jadi kalau saya baca dari sini 18 dengan singkat sampaikan semuanya kabur dan kabur itu menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Sampai sini. Berarti sininya nih. Nah ini tambahan. Nggak ada di original text karena original textnya cuma sampai 8 abang gua. Dan begitu saya lihat di bawah ini nah sekalipun ayat Markus 16:19 jadi ayat 9:20 itu tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Jadi yang di manuskrip tertuanya nggak ada, tapi tiba-tiba nambah nanti. Di manuskrip tertuanya nggak ada. Banyak aku merokok. Kalinya apa dalilnya? Aki Jibril sambung dulu. Bentar, aku ngerokok dulu. Oke, kalau saya mau terusin lagi ya, sebenarnya kalau mau itu Bang, kalau soal ini kan kita lagi bahas kebangkitan ya. Iya. Mantap. Kita bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan, saya agak bingung nih Bang. Bang bisa ajarin saya nggak? Kita buka 4 kitab ya Bang ya. Kita buka Matius, kita buka Markus, kita buka Lukas, kita buka Yohanes. Ada 4 kitab di sini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kita buka sama-sama kebangkitan Yesus. Di sini juga kebangkitan Yesus. Di sini juga ini kebangkitan juga. Di sini juga kebangkitan Yesus. Ada 4 kitab nih. Kita baca satu-satu ya Bang ya. Saya agak bingung nih Abang, tolong ajarin saya deh. Di Matius 28, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, berarti 2 orang ya, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati, pingsan mungkin ya, menjadi orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Maka lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia bangkit dan di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya." Ceritanya keren. Jadi begitu dua orang datang, Maria dan Maria yang lain datang. Habis itu ketemu malaikat turun, ada gempa. Habis itu digeser batunya. Habis itu dikasih tahu satu malaikatnya. Oke, mantap. Kita ke Markus. Momen yang sama. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Kobus serta Salome. Nah, ini tiba-tiba bertiga nih Bang.
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu kepada kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang yang sangat besar itu sudah terguling. Loh, jadi begitu dia datang, udah terguling. Nggak ada gempa, nggak ada malaikat turun duduk di atas batu, dan nggak ada malaikat di depan pintunya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Nah, malaikatnya ini di dalam, memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, dan seterusnya sama. Jadi ini malaikatnya ada di dalam. Nggak ada gempa, nggak ada penjaga yang pingsan tadi. Habis itu satu malaikatnya di dalam, yang satu di luar. Dan yang ini yang datang 3, yang ini datangnya 2. Siap, kita sambung ke Lukas. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian. Nah, tiba-tiba nggak ada gempa juga. Habis itu malaikatnya nggak di luar, duduk di atas batu, nggak ada penjaga. Tapi tiba-tiba 2 malaikatnya di dalam, bukan 1. Dia beda lagi sama yang ini. Oke, kita ke Yohanes. Insya Allah nih menyambung nih dia cerita 3 tadi. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Nah, ini sendiri Maria Magdalena, nggak berdua, nggak bertiga, ke kubur itu. Dan ia melihat Yesus, melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, berarti nggak digulingin, diambil. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata kepada, nah ini nggak masuk ke kuburan. Dia nyari Simon Petrus dan murid-murid lain, dia nggak masuk, nggak ketemu malaikat. Jadi dia ke kuburan, lihat itunya udah kebuka, abis itu dia lari nyari temennya. Nah, jadi dari 4 kesaksian ini, Bang, ini sebenarnya ceritanya kayak gimana sih, Bang? Saya mau tahu nih, fudul nih, saya pengen kepo. Iya, baik. Jadi dari kisah itu, artinya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menunjukkan satu hal, bahwa cerita tersebut adalah benar. Karena tidak ada semacam upaya untuk menyeragamkan di situ, tidak. Tetapi bahwa kita melihat daripada kisah itu menunjukkan bahwa memang ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, sebagaimana di Salome ikut nggak? jelaskan di dalam Markus bilang Salome ikut, Yohanes bilang cuma 1, Maria doang, yang Maria Magdalena doang yang datang, Maria yang lain nggak datang. Iya, justru habis itu Lukas adanya kita melihat situ bahwa bagaimana kitab itu ditulis dengan jujur, ya. Artinya bahwa di situ kita nggak tahu nih, jadi siapa yang datang, malaikatnya ada berapa, Bang? Coba deh, ada berapa malaikat nih? Di luar apa di dalam? Ya. Ya, di situ kan sudah dijelaskan, sudah dibacakan bahwa ketika mereka ke sana, intinya bahwa ketika mereka masuk ke dalam, ternyata ada malaikat di dalam yang memberitahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Enggak, jadi malaikatnya di luar apa di dalam? Bang, ada gempa nggak? Habis itu ada penjaganya nggak? Ya, bahwa dalam kitab Matius itu dia menjelaskan bahwa sebelum terjadinya batu itu tergulingkan, yang menggulingkan adalah malaikat. Dan itu cocok dengan Markus, Lukas, dan Yohanes, bahwa batu itu digulingkan oleh malaikat. Tetapi di dalam kitab Matius itu ada penjelasan lebih jauh mengenai keadaan pra batu terguling. Matius kan cerita malaikatnya duduk di atas batu. Sementara Markus cerita malaikatnya ada di dalam. Lukas cerita 2 malaikatnya di dalam. Yohanes nggak, dia malah manggil temen. Jadi sebenarnya yang mana nih? Ini kalau ini menurut saya nih, Bang, kalau 4-4-nya dipanggil KPK nih, Bang, ini kena semua nih, Bang.
Iya, maksudnya begini bang, apa yang tertulis itu demikian, itu menunjukkan bahwa memang yang pertama bahwa Alkitab itu atau Perjanjian Baru itu ditulis dengan tanpa ada rekayasa di situ ya, tanpa ada rekayasa, artinya dia ditulis seperti apa adanya. Tetapi bahwa dalam kitab Matius itu ada keadaan Nah, masalahnya di sini bang, ini koneknya sama yang tadi bang. Kan tadi saya tunjukin ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes 20. Nah, yang ini bang, ini ayatnya sebenarnya original teksnya, ini cuma sampai 8 bang. Ini nggak ada, ini tambahan. Jadi sebenarnya di Markus nggak menceritakan kebangkitan Yesus. Ini ayat nggak ada di original teksnya, kan tadi kita udah buka, nggak ada ini nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari manuskrip aslinya, yang ini ada, yang ini nggak ada, yang ini ada, yang ini ada, dan ceritanya beda-beda. Jadi ini lebih nyocokin kemana, saya nggak paham. Itu yang saya bingung, gimana sih ini sebenarnya kejadiannya? Karena saya fudul kan, fudul kepo kan, mau nanya, ini gimana sih sebenarnya ini? Malaikatnya satu di luar, apa dua di dalam, apa satu di dalam, apa yang satu manggil temennya, habis itu siapa yang datang? Nih gimana nih ceritanya nih? ya. Jadi boxnya begini, abang kan fokus pada hal-hal yang seperti itu. Kan ini di situ tertulis bahwa Injil menurut kesaksian Matius, Injil menurut kesaksian Markus, Injil menurut kesaksian Lukas, dan menurut kesaksian Yohanes. Bahwa kemudian di dalam penulisan itu ada sedikit, ada yang mengenai jumlah orang ya, jumlah orang, jumlah malaikat bang, masa kecil malaikat bang? Saya rasa kalau saya ketemu malaikat satu apa dua pasti jelas deh bang. Nggak mungkin teman saya bilang satu, abis itu saya bilang dua, abis itu saya tuh bilang satu bilang nggak lihat. Ini malaikat loh bang. Ya artinya begini. Bukan tuyul yang kecil-kecil kayak di sedengkul kita, bukan. Ini malaikat. Dari keempat kitab ini, bahwa di dalam pencantuman jumlah orang, terus mengenai peristiwanya, ada sedikit, ada yang mengangkat soal nama-nama orangnya lengkap, siapa yang datang itu, terus yang lain cuma mencantumkan satu nama, terus mengenai yang di Matius lupa mungkin ya, menceritakan tentang peristiwa sebelum tergulingnya batu kubur itu, lupa mungkin. Yang lain mengatakan bahwa, tapi kalau gempa kan semua ngerasain kan pasti bang. Kalau gempa, masa cuma Matius yang ngasih tahu gempa? Tiga-tiganya nggak merasa gempa gitu? Kan apa di situ tidak ini gempa lokal apa? Gempanya tuh seperti apa kan tidak diuraikan. Apakah gempanya dia hanya berlangsung di sekitar wilayah itu saja, ataukah dia gempa-gempa alam ya kan? Gempanya ini kali, gempanya satu RT gitu doang kali ya. Jadi yang Markus, Lukas sama Yohanes tuh nggak berasa gempanya. Ya, tapi dari penjelasan Matius di situ sudah menggambarkan jelas bahwa sebelum batu kubur itu terbuka, itu ada satu peristiwa, yaitu peristiwa gempa. Siap. Gempa karena apa? Karena adanya malaikat Ya, yang gempa lokal. Feeling saya gempa rohani nih. Gempa rohani. Iya, gempa rohani. Tapi dari ketoprak saya udah datang, saya mesti makan ketoprak. Dari sebentar, keempat izin. saksi ini, Kenapa baru makan ketoprak? Udah makan siang lu makan ketoprak. Enggak, saya bingung nih, bikin lapar. Dari Saya nggak keempat tahu nih tulisan- mana yang malaikat. Dia gempanya gempa Itu RT. yang pokoknya di antara ketiganya ada Tuhan. Udah Jibril ribet banget. Pokoknya itu bertiga, mereka dua malaikat, satu Tuhan. Udah yang mana satu ya terserah aja lah. Mana sih Bang Jibril nih, nggak ngerti. Pokoknya ada salah satu di ya antaranya artinya itu bahwa Tuhan. memang Alkitab itu ditulis apa adanya, tidak ada unsur-unsur yang lain-lain. Dia adalah menceritakan seperti apa adanya. Maksudnya nggak ada unsur lainnya, maksudnya gimana nih? Maksudnya menceritakan sesuai dengan Maksudnya apa tidak ada adanya gitu. unsur untuk merekayasa atau apa segala Oh macam. ada nih, saya kasih data kalau kitab Anda ada rekayasanya ya. Aduh bang turun tangan juga nih ya. Jadi pertama Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak ada unsur rekayasanya, itu bohong. Justru di kitab Anda itu banyak rekayasanya. Saya kasih satu contoh kasus bahwa kitab Anda itu ada rekayasa. Saya Silakan. ya. Silakan Anda buka
Yesaya pasal 63 nomor 9 ya. Oke, bisa dibantu ya? Soalnya Ya, saya bukan tidak. ini ya. Saya suka Ya, membantu, silakan Bang. dibantu. By the way, biasanya ketika saya bernarasi itu pasti saya yang bukain data, bukan orang Kristen yang suruh buka data. Saya hanya suruh orang Kristen buka data supaya apa yang saya omongkan itu dianggap tidak dipercaya begitu. Ya. Biasanya Ya. kami kalau Islam ini kalau bicara tuh pasti kami yang tunjukin data, Bang. Biasanya gitu. Bentar ya. Saya buka dulu di sini tentang ini dia 63 ayat 9. Tadi kayaknya udah dibahas Bang Jibril ya, belum ya? Bang Jibril belum bahas ini ya. Yesaya 639 ya. Oh ya, dia lagi makan ketoprak ya. Nih Bang ya. Pertama saya mau menunjukkan ada yang merekayasa kitab Anda. Saya tidak tahu yang mana saya tidak tahu. Jujur actually saya tidak tahu dan tidak paham siapakah perekayasa kitab Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, izin saya buka buka cam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mayasya. Loh, mana abangnya? Itu dijambak sama ini roh kegelapan. Mental. Bang Jibril juga nggak ada. Bang Jibril kemana? Wah, ketarik bareng tuh, kabur berdua mereka. Aduh,